Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jikri Komadiansyah dari kelas KPI 5A dengan NIM 122402031. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Etika Dakwah. Untuk soal yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan terkait profesional seorang dai dalam berdakwah. Yang pertama, seorang dai dikatakan profesional untuk berdakwah yaitu memiliki kemampuan atau memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam, di mana seorang dai harus memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran Islam, termasuk seperti misalnya ilmu tauhid, ilmu fikih, tafsir, hadis, Al-Quran, dan pemahaman agama lainnya. Pengetahuan ini juga harus didukung dengan kemampuan berbahasa yang baik ketika ia berdakwah, supaya para audiens ini juga mengerti hal apa yang disampaikan oleh seorang dai. Nah, itu juga masuk ke dalam yang dikatakan profesionalisme seorang dai itu tadi, memiliki keterampilan dalam berkomunikasi. Nah, tentunya keterampilan dalam berkomunikasi ini ada tujuannya supaya tadi menyampaikan pesan apa yang disampaikan itu dengan jelas, efektif, dan tentunya bisa bermanfaat bagi masyarakat atau bagi audiens. Dai harus memiliki keterampilan yang dinamakan dengan retorika atau komunikasi yang baik agar dapat menjangkau masyarakat atau audiens yang banyak gitu. Yang ketiga ada kompetensi metodologis, di mana seorang dai perlu memiliki keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan dakwah. Ini mencangkup untuk menganalisis situasi dan merespon kebutuhan masyarakat dengan pendekatan yang relevan. Jadi tentunya seorang dai juga harus mampu membaca kebutuhan audiens, kebutuhan masyarakat gitu. Kayak misalnya cocok gak untuk membahas sesuatu ini di masyarakat ini. Nah, selain itu juga selanjutnya ada yang keempat, seorang dai juga harus memiliki sikap yang profesional, di mana seorang dai harus sesuai dengan sikapnya sehari-hari dan dengan apa yang disampaikannya gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa ekstremisme itu selalu mengarah pada radikalisme, dan jelaskan tentang apa itu Islam moderat. Nah, jadi definisi dari ekstremisme sendiri itu adalah sikap atau tindakan yang mengadopsi seringkali intoleran, baik dalam konteks politik, sosial, maupun agama. Ekstremisme biasanya ditandai dengan pandangan bahwa hanya satu pandangan yang benar, sehingga menghakimi kelompok yang lain. Menurut Wahid Ridwan, ekstremisme dalam konteks dakwah dapat dipahami sebagai suatu bentuk interpretasi agama yang mengedepankan pandangan yang tidak toleran dan seringkali bersifat radikal. Jadi pengertian ekstremisme ini yang mengarah kepada radikalisme ini itu seperti pengertian radikalisme ini tuh sebuah pemikiran, bukan ajaran tapi sebuah pemikiran ekstrim yang dimana orang-orang itu tidak peduli dengan hal-hal yang lain. Dia hanya mempedulikan sikap yang dikatakannya saja gitu, bahwa yang benar itu yang dikatakan dia tuh. Kalau yang dikatakan orang lain itu dia tidak menghargai dan tidak dianggap benar. Makanya bisa mengarah kepada radikalisme itu, bahwa dia itu berpikir secara ekstrim. Dia tidak belajar secara kafah atau tidak belajar secara menyeluruh. Terus selanjutnya ada definisi Islam moderat. Jadi menurut KBBI, moderat itu mempunyai arti sikap yang senantiasa menghindari perilaku atau menghindari hal-hal yang ekstrim. Apa sih itu Islam moderat? Dimana Islam moderat ini adalah cara seorang beragama atau memahami suatu nilai-nilai dengan keseimbangan dan keadilan, serta tidak berpikir secara ekstrim. Nah, Islam moderat juga itu kenapa disebut dengan Islam moderat? Karena dia bisa menghargai satu sama lain dan tidak membedakan golongan, ras, atau apapun itu. Dia sangat menghargai perbedaan pendapat. Seperti misalnya di Indonesia ada banyak perbedaan seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lainnya, tetapi mereka saling menghargai. Itu Islam moderat yang ada di Indonesia gitu. Nah, ada pun beberapa ciri Islam moderat itu, pertama ada tidak menyimpangnya ajaran, yang tentunya semua perbedaan itu merujuk juga kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, memahami keagamaan secara
menyeluruh, komprehensif, dan tidak memisahkan ayat satu dengan ayat yang lain. Selain itu juga ketika ada persoalan, mereka mencari solusi, mencari jalan tengah, dan mereka juga menjunjung tinggi yang namanya toleransi gitu. Selanjutnya pertanyaan ketiga, jelaskan tentang isu tarif jasa seorang pendakwah gitu, atau seorang dai. Ada beberapa pendapat, dimana yang pertama ada pendapat yang mengharamkan imbalan. Nah, itu ada pada surat Asy-Syu'ara ayat 109, yang artinya, dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Jadi mereka berdakwah itu tentu menjalankan perintah atau menjalankan ibadah kepada Allah. Nah, selanjutnya yang pendapat yang kedua yaitu memperbolehkan berdakwah dengan memungut imbalan. Para ulama mutakhirin menghalalkan pengambilan upah terhadap pekerjaan mengajar syariat Allah. Menurut mereka bahwasannya manusia sudah mulai memandang ringan dan meremehkan pendidikan agama serta mengabaikannya. Mereka senantiasa menyibukkan diri dengan urusan-urusan dunia serta hanyut dalam kemaksiatan dan kemewahan. Nah, jadi boleh, menurut ulama mutakhirin ini boleh mematok harga gitu atau mengambil imbalan gitu, karena yang dipatok itu bukan seseorangnya, tetapi atas ilmu, pencapaian ilmu yang telah dicapai oleh seseorang ini. Jadi kayak misalnya analoginya kita seorang mahasiswa nih memiliki skill. Nah, kalau kita skillnya semakin hari semakin bagus, maka ilmu yang disampaikan kepada orang lain pun juga bagus gitu, tentunya itu dengan imbalan yang setimpal juga gitu. Jadi ada ulama yang mengatakan haram untuk hanya fokus untuk beribadah kepada Allah, dan ada juga ulama yang mengatakan boleh. Itu untuk apa? Karena seorang dai pun itu mereka belajar dari awal, dari dasar sampai mereka paham gitu atas agama yang bisa disampaikan kepada masyarakat banyak. Yang selanjutnya juga ada memperbolehkan karena dai ini juga sudah menjadi sebuah profesi gitu, selain apa ya, yang menjadikan kenapa seorang dai ini boleh ditarif jasa dakwahnya. Selanjutnya pertanyaan keempat, jelaskan tentang etika humor dalam berdakwah. Tentunya humor boleh saja digunakan ketika berdakwah, tapi tidak boleh menggeser tujuan dari pesan dakwah tersendiri. Dan selanjutnya penempatan humor juga harus bisa ditempatkan pada tempatnya, seperti tidak boleh menyampaikan bercanda atau humor ini disampaikan ketika membacakan ayat, hadis, ataupun sholawat, atau ketika membaca doa itu tidak boleh bercanda gitu. Itu tentunya hal-hal yang sangat serius. Selanjutnya materi humor atau bercanda ini juga tidak boleh mengandung ke unsur sara, mengejek, menghina, atau apapun itu. Yang dimana definisi humor ini kan untuk menghibur. Nah, untuk menghibur masyarakat supaya kita berdakwahnya tidak gitu-gitu aja kan boleh gitu, asalkan tidak mengandung ke hal-hal yang negatif. Nah, untuk pertanyaan yang kelima, coba jelaskan sosok dan gaya dakwah dari seseorang yang ada di tanah air. Saya mengambil contoh dari guru saya itu Agim, di mana beliau ini menyampaikan pesan kepada audiensnya itu sangat tenang, sangat memilah-milah kata supaya tidak menjadi hal yang menimbulkan fitnah gitu. Beliau ini bisa mengajak audiens itu untuk mengerti apa yang disampaikannya. Maksudnya beliau ini menyampaikan pesan dakwah dengan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu juga beliau menggunakan singkatan. Itu ketika berdakwahnya itu beliau selalu menggunakan singkatan, supaya apa? Supaya masyarakat itu bisa mengingat apa yang tadi sudah dipelajari. Seperti misalnya ketika ada masalah, coba lakukan H2N. Apa sih itu H2N? Hadapi, hayati, nikmati. Terus misalnya ketika bertemu orang atau menyapa orang, coba terapkan 5S ini. 5S maksudnya. Terapkan 5S ini: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, selanjutnya misalnya ketika kita ingin melakukan apa, coba terapkan 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini, dan mulai dari hal yang terkecil. Beliau itu selalu mengajarkan hal-hal yang mudah diingat, itu seperti singkatan, hal-hal yang bisa dilakukan setelah masyarakat mendengarkan pesannya gitu. Selanjutnya juga beliau selalu mengajarkan ilmu marifatullah. Selain ilmu marifatullah juga beliau selalu mengajarkan manajemen kolbu.
Dimana manajemen kolbu ini kan beliau selalu mengandalkan zikir, fikir, dan ikhtiar yang menjadi sebuah moto di pondok pesantren beliau, yaitu Pondok Pesantren Darut Tauhid. Selanjutnya yang terakhir, apa kontribusi kita dalam membangun etika dakwah? Yang pertama, tentunya menerapkan pada kehidupan sehari-hari, di mana citra baik, citra positif, hal-hal baik itu harus bisa dilakukan pada kehidupan sehari-hari, harus sesuai dengan tutur kata yang dituturkan, harus sesuai dengan apa yang diucapkan. Itu menjadi sebuah tanggung jawab ketika kita membangun sebuah etika dakwah atau etika dalam berdakwah. Yang kedua, tentunya kita harus bijak dalam bermedia sosial, di mana kita harus saling menghargai satu sama lain, saling mengajak, saling merangkul, dan saling menasihati. Yang ketiga, ada menerapkan rasa ikhlas, tidak mencari popularitas di atas agama. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, ketika kita menyampaikan hal-hal dalam kebaikan, maka kita tidak boleh mencari perhatian kepada orang lain gitu. Jadi amalkan sesuatu itu dengan rasa ikhlas. Selanjutnya juga ada mungkin mengikuti beberapa kajian. Itu tidak hanya satu, tapi kita harus bisa belajar secara menyeluruh, karena Islam itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin.